Baik, Tribuners, sahabat tani dimanapun Anda berada. Saat ini kita sedang bersama masyarakat tani di Kabupaten Sinjai, pelosok Kabupaten Sinjai, tepatnya berada di Dusun Lita-Litai, Desa Garcing, Kecamatan Sinjai Selatan, Tribuners. Nah, ini adalah komoditi kunyit yang sedang dibudidaya oleh masyarakat di desa ini. Dan ya, kita akan melihat sebentar kunyit-kunyit ini yang mana yang asli, yang mana yang bukan. Dan di sini ada sahabat tani, ada ahlinya yang bisa menguji kunyit yang mana asli, yang mana yang palsu. Karena sekarang ini Tribuners banyak yang palsu ya. Banyak kunyit yang ditanam juga masyarakat ternyata palsu. Kenapa disebut palsu? Karena begitu tidak terlalu kental, tidak terlalu warnanya, tidak terlalu menguning begitu, atau menyerupai warna orange. Dan yang paling membedakan adalah tidak terlalu harum, karena di kunyit-kunyit di daerah ini ada yang palsu, banyak yang palsu. Dan kalau yang palsu itu tidak terlalu warnanya, tidak terlalu pekat, dan baunya juga tidak terlalu harum, Tribuners. Ya, ini proses pemeriksaan kunyit mentah yang baru saja dipanen dari kebun-kebun petani di daerah ini, Tribuners. Lain di harganya itu kata sembuh ini nak pura bisa. Bayar lo kasih dia mater mana dia anu nih kalau lo yang hai ko bang. Ya. Ko pakai diki minta pada di mana? Ya ko berani bisa. Ya. Nah, ini cukup sangat pekat, Tribuners. Warnanya warna kuning, kunyit asli. Ya, ini proses penjualan, Tribuners. Jadi petani baru saja memanen kunyitnya di kebun, kemudian ini adalah pedagangnya juga ahlinya yang mampu mengetahui mana asli, mana yang bukan, Tribuners. Jadi sebentar kita akan mendengarkan tipsnya. Sebetulnya ini budidaya kunyit tidak terlalu repot, karena begitu ditanam saja di kebun, tidak perlu ada perawatan yang terlalu berarti. Jadi hanya petani lah yang, karena daerah Sinjai ini sebagian besar wilayah Sinjai Selatan adalah tanah yang cukup subur, sehingga apa saja yang bisa ditanam, ditumbuh, bisa bernilai uang, Tribuners. Nah, sayangnya kunyit ini belum dilirik oleh pemerintah desa di daerah ini, dan sebagian besar di Kabupaten Sinjai belum dilirik sebagai komoditi hasil pertanian yang mampu menghasilkan uang atau bernilai ekonomis. Dan ternyata petani ini mencoba-coba budidaya dan ternyata memiliki nilai atau harga, Tribuners. Jadi tidak mengganggu tanaman lain, hanya celah-celah atau sela-sela tanaman bisa ditanami, kemudian menghasilkanlah seperti ini, Tribuners. Karena kalau bisa ikut nak panaskan kalau malai ya roda saja kok jadi nak naruh pak kalau nak kena bayar nih pak bisa Cina bayangkan motor bayar tahan motor tinggal ikut sektor ya iya kan nah tika rumia di
karungan di karungan taruh papan dari manu itu nah sekarang beda aja. Ya emang ke karupung itu tuh biasa itu lebih apa? Lebih ketika Korea. Bisa dijelaskan Pak Samsudin? Ini Pak Samsudin adalah ahlinya kunyit di Kabupaten Sinjai. Ahli budidaya, mampu mengetahui. Jadi sahabat Tribuners dimanapun Anda berada, kita akan mendengarkan tips memilih kunyit atau mengetahui yang mana yang asli, yang mana yang palsu. Karena seperti tadi yang saya sampaikan bahwa banyak juga kunyit yang ditanam oleh petani kita di Kabupaten Sinjai dan daerah lain ternyata kunyit palsu. Kenapa palsu? Karena tidak terlalu harum begitu dan warnanya tidak terlalu pekat. Tribuners. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Samsudin. Ini adalah owner PT Kunyit Nusantara Sinjai. Ya, kita akan berbincang bagaimana Pak bisa membedakan kunyit asli maupun yang palsu. Siapa dulu Tribuners? Selamat pagi sahabat Tribuners. Jadi saya punya tips untuk mengetahui bagaimana mengenali kunyit yang asli dan kunyit yang tidak asli. Ya. Salah satu tips yang Lebih atraktif yang selama ini saya pelajari untuk membedakan yang mana kunyit yang asli dengan yang tidak asli, salah satunya itu bisa dirasakan baunya melalui indera penciuman. Jadi kalau kunyit asli itu baunya tidak terlalu menyengat. Kemudian kemudian tips yang kedua yaitu jika kunyit asli jika dirasa dengan dikecap dengan lidah itu tidak pahit. Contohnya seperti ini. Ya, tidak pahit. Kalau kunyit palsu itu pahit. Kemudian kedua ini kan kunyit. Selain kunyit itu kan ada dua jenis yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat. Yang pertama itu kunyit yang seperti ini, kunyit yang kecil. Ini asli lokal ini. Asli lokal ceritanya. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya kunyit super. Kunyit super itu bentuknya agak-agak besar dia, cuma warnanya tidak terlalu pekat, tidak terlalu terlalu berwarna kuning. Kalau persoalan rasa sama tapi bentuknya yang beda. Kalau kunyit super rata-rata dia besarnya seperti ini, jadi rimpannya itu seperti ini. Kalau induknya itu bisa sebesar kepala tangan. Kalau yang begini besarnya induk rimpannya itu cuma seperti ini, tidak terlalu besar. Jadi itu salah satu tips yang bisa saya bagikan untuk mengenali yang mana kunyit asli dan yang mana yang tidak. Sekian dan terima kasih. Terus Pak, kalau ya sebelum mengakhiri Pak Samsudin, bagaimana cara membudidayakannya kunyit-kunyit yang seperti ini, kunyit lokal? Membudidayakan kunyit itu sangat mudah dan bisa ditanam dimanapun. Yang penting tidak kondisi tanah tidak dalam keadaan berair, basah ya. Iya. Jadi harus kering-kering begitu, bukit-bukit lah begitu. Bukit-bukit, kemudian tanah miring itu yang paling cocok. Kalau misalnya tanah datar menggunakan areal persawahan harus diterapkan bedeng, ya bedengnya, bedengan begitu. Bedengan. Itu berapa lama Pak sudah bisa dipanen? Kalau untuk kunyit konsumsi itu bisa sampai 6 bulan. 6 bulan ya. 6 bulan. Jadi bisa 2 kali dalam setahun. 1 tahun. Ya Pak, apa harapannya Pak ke masyarakat desa? Karena ini di Kabupaten Sinjai belum banyak yang melakukan budidaya dan ternyata bernilai ekonomis begitu. Ya, saya berharap masyarakat selain mengandalkan potensi tanaman jangka panjang, ini juga cocok untuk dibudidaya kunyit-kunyit seperti ini karena sudah bernilai ekonomis. Salah satu kekurangan kita di Kabupaten Sinjai itu masyarakat masih kurang melirik yang namanya budidaya kunyit seperti ini. Padahal kalau mau cerita budidaya
kualitas dengan potensi penghasilan yang dihasilkan dari budidaya kunyit ini sangat menjanjikan. Jadi lahannya bisa sempit, bisa apalagi kalau luas sudah cukup bagus Pak ya. Iya. Iya. Kalau luas itu kan potensi penghasilannya sangat tinggi. Apa harapan ke pemerintah desa Pak? Karena ini juga sebagian bisa menjadi bagian pemberdayaan ke masyarakat. Kalau pemerintah desa, saya harap pemerintah desa juga bisa melakukan pengadaan bibit bagi warganya. Karena selain di desa itu kan ada namanya anggaran pemberdayaan, itu bisa dimanfaatkan sebenarnya. Diusulkan untuk di budidaya masyarakat. Untuk mendorong warganya sejahtera Pak ya, dari kunyit. Apalagi kalau takutnya Pak di mana nantinya dijual katakanlah begitu. Karena biasanya kan masyarakat desa dan pemerintah desa biasanya selalu yang paling ada di pikirannya adalah di mana dijual. Sebenarnya begitu. Begini, pasarannya jelas. Kalau di pasar di ibu kota kabupaten itu, misalnya di pasar sentral itu sudah banyak yang menjual yang begini. Kemudian untuk produksi kunyit bubuk kan bahan bakunya selalu kita kekurangan. Bisa di Bapak saja Pak ya. Jadi di Pak Samsudin di CV Kunyit Nusantara Sinjai. Alamatnya berada di Sinjai Tengah sana dan Sinjai Selatan. Iya. Baik Tribuners, jadi Anda sahabat tani yang punya kunyit dan belum mengetahui bagaimana cara budidayanya, bisa menghubungi ini Bapak Samsudin, nanti dipandu bagaimana atau didampingi hingga pada produksi dan penjualan, karena beliau ini juga memang sedang memproduksi dan memasarkan hasil kunyit yang sudah diolah dan siap dikonsumsi. Baik Tribuners, dimanapun Anda berada, demikian hasil wawancara saya bersama dengan pengusaha kunyit yang berbagi bernama Bapak Samsudin, yang telah berbagi tips bagaimana cara mengenali kunyit asli dan kunyit palsu begitu. Saya reporter Tribun Timur Syamsul Bahri, langsung dari Kecamatan Sinjai Selatan, Desa Garcing, Sulawesi Selatan.